Selamat siang semuanya, bertemu kembali dalam mata kuliah testing dan implementasi. Pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dari testing. Bahan kajian untuk materi pembelajaran yang akan dibahas yaitu meliputi objektivitas testing, kemudian misi dari tim testing, kemudian prinsip-prinsip dari testing itu sendiri seperti apa. Objektivitas rencana testing adalah suatu proses pembuktian yang terstruktur, terencana, dan tercatat sehingga terdokumentasi dengan baik. Jadi objektivitas rencana testing itu seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada verifikasi, kemudian menemukan error terhadap kesalahan-kesalahan dari pemrograman yang dibuat, kemudian melakukan validasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang terjadi kesalahan tersebut. Verifikasi yaitu dilakukan terhadap kebutuhan atau requirement yang telah ditetapkan. Kemudian melakukan deteksi error yaitu untuk menemukan masalah dan tujuan dari penemuan ini adalah untuk membenahinya atau memperbaikinya dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dari program yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan validasi, yaitu kebenaran sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi sistem yang dibangun, user requirement-nya termasuk di dalamnya adalah database-nya, kemudian untuk input, kemudian menu, login, output harus sesuai dengan keinginan si user atau pengguna. Berikutnya adalah terdapat pula beberapa pendapat dari beberapa praktisi yang dapat pula dipandang sebagai bagian dari objektivitas testing. Di antaranya adalah meningkatkan kepercayaan bahwa sistem dapat digunakan dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Artinya apa? Kalau aplikasi dibangun oleh seorang programmer, maka risiko dari tingkat penerimaan terhadap user itu yang dibangun aplikasinya setelah dilakukan testing, kemudian perbaikan, maka berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error yang pernah terjadi. Bagaimanapun aplikasi yang dibangun pasti terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Apalagi programmer yang membangun aplikasi tersebut dalam tahap pembelajaran. Dan biasanya kalau di suatu perusahaan konsultan IT adalah tingkatan dari programmer itu macam-macam. Ada junior programmer, kemudian ada senior programmer, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menyediakan informasi yang membantu untuk deteksi error secara dini. Artinya apa? Sebelum program dijalankan di perusahaan itu, maka sebaiknya setelah diimplementasikan, kesalahan yang terjadi menjadi lebih minimal. Dan yang keempat adalah mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem. Yang kelima, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Kemudian yang keenam adalah menyediakan informasi untuk kualitas dari produk software yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah misi dari tim testing. Jadi misi dari tim testing tidak hanya untuk melakukan testing, tapi juga untuk membantu meminimalkan risiko kegagalan proyek. Ya, jadi seorang orang yang terlibat dalam tim testing adalah supaya mengetahui problem-problem atau error-error yang terjadi dari program yang dibuat oleh programmer sehingga untuk meminimalkan risiko kegagalan dari proyek yang dibangun. Kemudian tugas tester yaitu mencari manifestasi atau perwujudan masalah atau problem dari produk, masalah yang potensial dan kehadiran dari masalah. Tester itu adalah orang yang melakukan testing. Dengan mengeksplorasi, mengevaluasi, kemudian melacak dan melaporkan kualitas produk, sehingga tim lainnya dari proyek dapat membuat keputusan terhadap pengembangan produk itu yang dibangun. Penting diingat bahwa tester tidak melakukan pembenahan atau pembedahan kode. Jadi yang melakukan pembenahan, kemudian pembedahan kode itu adalah seorang programmer. Tapi tester, dia hanya melakukan pelacakan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada program yang dibangun oleh seorang programmer. Jadi tidak mempermalukan atau melakukan komplain pada suatu individu atau tim. Jadi seorang tester itu hanya menginformasikan
kesalahan-kesalahan yang ada pada modul-modul program yang dibuat oleh programmer. Prinsip-prinsip testing terdapat 6 kunci prinsip. Yang pertama, testing yang komplit tidak mungkin. Jadi pada intinya adalah aplikasi yang begitu besarnya tidak mungkin semua unit-unit testing itu di 100% itu akan dijalankan. Testing merupakan pekerjaan yang kreatif dan sangat sulit. Kemudian alasan yang penting diadakannya testing adalah untuk mencegah terjadinya error. Jadi sekali lagi selalu ditekankan bahwa seorang tester melakukan testing, jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan di modul-modul program yang dibangun. Kemudian yang keempat adalah testing berbasis pada risiko, testing harus direncanakan, kemudian testing membutuhkan independensi. Jadi tidak boleh ada campur tangan dari siapapun seorang tester untuk melakukan testing terhadap modul-modul program yang akan dijalankan. Testing yang komplit itu tidak mungkin tadi disampaikan bahwa testing yang komplit secara menyeluruh tidaklah mungkin untuk dilakukan karena apa? Jumlah kemungkinan kombinasi test case yang amat besar, di mana kemungkinan-kemungkinan tersebut meliputi pertimbangan akan hal domain masukan, kemudian kompleksitas dan jalur program itu sendiri. Tadi domain masukan adalah yang mungkin sangat banyak jumlahnya, di mana harus dilakukan tes semua masukan yang valid, semua masukan yang tak valid, semua masukan yang diedit, semua variasi masukan berdasarkan pada waktu kejadian. Jadi oleh karena itu, dibutuhkan prioritas dalam pemilihan domain input dari sistem yang akan dilakukan testing oleh seorang tester. Kemudian kompleksitas, desain user interface atau UI atau tampilan atau antarmuka sangat kompleks untuk dilakukan testing secara komplit. Jika suatu kesalahan desain terjadi, bagaimana seorang tester dapat menyatakan suatu bug atau adalah bug bila hal tersebut dalam spesifikasi, dan lebih daripada itu, sebagaimana seorang tester dapat mengenali bahwa tingkah laku sistem tersebut adalah sebuah bug. Pembuktian kebenaran program berdasarkan logika atau logik juga tidak dimungkinkan karena akan menghabiskan waktu, dan waktu itu ada batasannya. Kemudian kalau kita bicara jalur program, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam testing yang komplit itu tidak mungkin karena ada bicara domain masukan, kompleksitas, dan jalur program. Kalau jalur program sendiri dilakukan testing adalah jalur yang mungkin dilewati pada suatu program untuk dites secara komplit. Suatu modul program itu pasti ada start, nanti ada decision, dan pasti ada looping, dan pasti ada end. Jadi masing-masing modul program itu pasti jalurnya berbeda-beda. Sebagai contoh ini adalah suatu jalur program. Ya, terdapat sangat banyak jalur yang mungkin dilewati pada suatu program untuk dilakukan tes secara komplit. Misalkan akan dilakukan testing terhadap kode program sebagaimana terdapat pada gambar yang sebelah ini. Ya, kan semua jalur dari awal, start sampai dengan akhir end. Jadi ini ada start, pasti ada end. Ini ada looping, ya. Kemudian X adalah dapat pergi ke N. Jadi X ini nanti dia pergi ke N. Atau melakukan looping sebanyak ke A 20 kali. Jadi X ini di mana dia N, dia juga melakukan looping loop up to 20 times dia ke A ini. Ya, sebanyak 20 kali. Ada 5 jalur dari A ke X. Jadi dalam program ini diketahui bahwa A ini dia ada 5 jalur, yaitu melalui B, ada decision ini, ada yes or no, kemudian melalui D, bisa melalui E, bisa melalui G, dan akhirnya ke X. Atau bisa A, B, D, E, H, X. Atau bisa A, B, D, F, I, X. Atau bisa A, B, D, F, J, X. Jadi jalurnya adalah 1, kemudian 2, ya, kemudian 3, kemudian 4 di sini, kemudian ke 5. Ya. Maka keseluruhan kombinasi jalur yang harus dites adalah ya 5 tambah 52 tambah 53 dan seterusnya sehingga menghasilkan 1014 atau 100 triliun. Ini adalah sebagai contoh untuk kombinasi jalur yang ada pada suatu modul program.
Jumlah error pada sistem dapat diprediksi dengan akurasi tertentu, tapi tidak dapat menjamin akan tidak adanya lagi error lain pada produk selain yang telah diprediksikan. Kemudian jadi testing menyeluruh itu adalah tidak mungkin karena perhitungan yang terjadi pada program adalah sangat besar dan kompleks sekali. Jadi tidak mungkin melakukan testing pada tiap kemungkinan kombinasi perhitungan secara menyeluruh. Yang mungkin adalah melakukan testing logika dari program dan yakinkan semua kondisi dari semua level komponen telah diperiksa dengan baik sehingga hasil dari output program yang dihasilkan bebas dari error atau kesalahan. Prinsip-prinsip testing yang kedua tadi adalah merupakan pekerjaan yang kreatif dan sulit. Jadi walaupun tidak ada pengakuan secara eksplisit, namun dari aksi yang diperlihatkan terdapat kecenderungan pada praktisi untuk mengakuinya secara implisit, padahal sebenarnya testing bukanlah suatu hal yang sederhana. Karena apa? Untuk melakukan testing secara efektif, harus mengetahui keseluruhan sistem. Sistem tidak sederhana atau tidak mudah dipahami. Untuk dapat sukses dalam melakukan testing dibutuhkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada kreativitas. Yang kedua, pengetahuan dari bisnis proses yang terjadi pada aplikasi yang akan dibangun. Kemudian dia harus memiliki pengalaman sebagai seorang tester untuk melakukan testing. Kemudian dia harus memahami tentang bagaimana melakukan metodologi terhadap testing pada modul-modul yang dibangun oleh seorang programmer. Yang ketiga adalah alasan yang penting diadakannya testing adalah untuk mencegah terjadinya error. Itu sudah sering disampaikan. Jadi konsep siklus dari testing, hasil testing diasosiasikan pada tiap fase pengembangan. Kemudian semua testing harus dapat dilacak dan memenuhi kebutuhan dari konsumen. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh seorang programmer. Jadi intinya adalah seorang tester bukan memperbaiki kesalahan. Dia hanya menemukan kesalahan yang selanjutnya disampaikan ke programmer untuk dilakukan perbaikannya. Ini untuk yang keempat, testing berbasis pada risiko. Jadi walaupun testing secara keseluruhan adalah tidak mungkin, namun tidak berarti bahwa testing yang efektif tidak dapat dilakukan. Karena harus bicara pertimbangan dari risiko dan ekonomi, bicara sumber daya, biaya, kemudian kerusakan atau cacat, ya, kemudian biaya yang disebabkan oleh defek atau kerusakan bila mana defek tersebut menyebabkan error yang akan membawa kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Testing harus direncanakan, ya. Testing yang baik butuh pemikiran dengan pendekatan secara keseluruhan atau komprehensif, desain tes dapat dan penetapan hasil yang diinginkan untuk tiap kasus test case yang harus dipilih. Ini adalah rencana tes sama desain tes. Jadi kalau kita bicara rencana tes, pernyataan objektivitas testing, deskripsi pendekatan tes, kelompok tugas untuk mencapai objektivitas testing. Sedangkan untuk desain testing adalah spesifikasi yang dikembangkan, deskripsi pengelompokan tes. Saya kira itu pertemuan yang kedua. Terima kasih. Nanti akan disampaikan tugas untuk pertemuan kedua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.